TNI akan mengerahkan prajuritnya untuk pengamanan kejaksaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut, pengerahan prajurit TNI meliputi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Pengamanan itu bentuk kerjasama antara TNI dan Kejaksaan. Nota kesepahaman sudah diteken Panglima TNI pada 6 April 2025. Ada 8 lingkup kerja di dalamnya yang meliputi pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi untuk kepentingan penegakan hukum, penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, penugasan jaksa sebagai supervisor di Auditora Jenderal TNI, dukungan dan bantuan personil TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan, dukungan kepada TNI di bidang perdata dan tata usaha negara, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta koordinasi teknis, penyidikan dan penuntutan, serta penanganan perkara koneksitas. Kepala Pusat Penerangan TNI memastikan kerjasama TNI dan Kejaksaan resmi. Kerjasama dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski demikian, kelompok warga sipil mengkritiknya karena menjaga kejaksaan tidak termasuk dalam operasi militer selain perang OMSP. Pemirsa, kontroversi kerjasama pengamanan TNI di lingkungan kejaksaan kita bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Yang pertama ada Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristome Sianturi. Kemudian ada Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Dan kita juga sudah bergabung bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat malam, Nusantara TV, Pak Sugeng, dan Jenderal Kristome. Oke, saya ke Pak Kris terlebih dahulu. Pak Kris, mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya urgensi dari kebijakan atau dari telegram Panglima TNI yang kemudian akhirnya melahirkan kebijakan bahwa TNI akan membantu pengamanan di kejaksaan? Ya, tampaknya Pak Kris masih belum bergabung bersama kami. Saya ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, ini IPW, saya membaca komentar Anda berpendapat bahwa pengamanan TNI di Kejaksaan ini melanggar konstitusi Undang-Undang 45, bahkan Anda juga meminta pemerintah dan DPR memanggil Jaksa Agung, Panglima TNI, dan juga Kasat untuk menjelaskan. Mengapa Anda begitu khawatir, Pak Sugeng? Bukan khawatir ya. Kita kan menyelenggarakan urusan kenegaraan ini berdasarkan konstitusi, ya, bukan kemudian atas dasar kemauan para penyelenggara negara itu sendiri. Sudah jelas di dalam konstitusi, tugas TNI itu adalah melindungi dan menjaga keutuhan daripada kedaulatan negara. Apa urusannya nih menjaga kantor kejaksaan terkait keutuhan negara, ya. Kemudian dalam Undang-Undang TNI juga pasal 7 itu walaupun dalam operasi selain perang tidak juga disebutkan pengamanan kantor penegak hukum, ya. Tidak ada. Jadi tidak ada kewenangan untuk di sana. Kalau atas dasar kemudian satu nota kerjasama, tentunya nota kerjasama tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan konstitusi. Bukan kekhawatiran, justru yang harus saya mau pertanyakan kepada Pak Kris juga, dan mestinya ada di Kejaksaan Agung ini, apakah ada satu potensi ancaman bahaya kepada kantor-kantor kejaksaan yang masyarakat tidak ketahui? Kemudian mengapa harus aparatur TNI? Apakah ancaman itu justru dari oknum TNI? Karena yang berhak menindak oknum TNI kan adalah TNI, ya. Iya. Apakah ada kaitannya dengan penangkapan terkait dengan korupsi yang ditangkap itu perwira tinggi? Kemudian ada ancaman ke sana, ya. Jadi dari sisi kebutuhannya harus dijelaskan. Kalaupun ada kebutuhan pengamanan tidak berdasarkan hukum juga, berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu tindakan ini menurut saya tidak berdasar hukum dan berlebihan, ya. Itu catatan dari IPW. Oleh karenanya
kami meminta perhatian dari DPR ya untuk menanyakan hal ini ya, seperti itu apa standing yang saya sampaikan, bukan kekhawatiran masyarakat tapi memang lebih pada konstitusi ya. Baik. Jadi Pak Sugeng, kalau menurut Anda nota kerjasama itu kemudian tidak serta-merta membolehkan atau menegasikan konstitusi yang ada mengenai tupoksi dari anggota TNI ya Pak Sugeng? Iya benar, kan segala sesuatu proses penyelenggara negara termasuk nota kesepahaman kerjasama ini harus merujuk kepada hukum konstitusi kalau kita mau menyatakan Indonesia ini negara hukum. Ya? Baik. Seperti itu. Baik, saya mencoba lagi menyapa Pak Kris. Apakah sudah bisa mendengar suara saya Pak Kris? Baik, selamat malam Mbak. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Malam Pak Kris. Selamat malam. Pak Kris, mungkin kalau tadi tidak mendengar pertanyaan dari Pak Sugeng, saya ulangi lagi. Apakah ada potensi ancaman bahaya terhadap Kejaksaan Agung yang masyarakat tidak ketahui? Mengapa harus TNI Angkatan Darat? Dan apakah ini terkait dengan korupsi yang melibatkan anggota TNI? Silakan dijawab Pak Kris. Baik, terima kasih Mbak, Bapak-Bapak sekalian. Jadi perbantuan pengamanan TNI di Kejaksaan ini sebenarnya dasar hukumnya yang perlu diketahui adalah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan. Ya. Kemudian ditindaklanjuti juga dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Di dalamnya pembentukan organisasi Jampitmil di Kejaksaan Agung dan Aspitmil di Kejaksaan Tinggi. Kemudian kita lihat lagi di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang TNI pasal 47-nya adalah penempatan prajurit TNI aktif di kejaksaan, ya gitu ya. Kemudian ada nota kesepahaman. Nota kesepahaman ini sebenarnya sejak tahun 2018. Kemudian diperbarui tahun 2020 dan terakhir diperbarui lagi tahun 2023. Yang tadi sudah disebutkan ada 8 ruang lingkup kerjasama antara TNI dengan kejaksaan gitu ya. Nah, jadi hal itulah dasar hukumnya. Kalau tanya apa itu dasar hukumnya? Ada undang-undangnya, ada perpresnya, kemudian ada nota kesepahaman yang ditangani bersama antara Panglima TNI dan Jaksa Agung gitu ya. Kemudian apakah ada ancaman misalnya untuk kita tidak mengacu kepada ancaman urgensi, ancaman tidak, tetapi kan kita melihat sekarang ini apakah tidak boleh ada sinergitas antar lembaga, antar kementerian di negara ini gitu ya. Kita kembali dulu ke tahun 98 misalnya. Pada saat itu ada pasukan TNI malah diminta untuk menjaga Polda Metro Jaya. Kan boleh dalam rangka jangan sampai di Polda Metro Jaya disedot oleh mahasiswa Trisakti. Nah kemudian sekarang misalnya TNI juga diminta Polri untuk membantu menangani ormas. Boleh kan? Jadi artinya siapapun boleh lembaga ini meminta bantuan antar lembaga dalam rangka menjalankan tugas pokoknya. Kalau kita lihat lagi tahun 2020 dalam pasangan COVID gitu ya. TNI malah diminta untuk mengatasi COVID. Nah gitu ya. Kalau kita lihat bilang nggak nyambung, banyak nggak nyambung ya. Gitu. Tapi TNI lah diminta untuk menyelesaikan permasalahan COVID itu yang di depan gitu ya. Nah artinya kalau selama sinergitas antar kementerian, antar lembaga, tapi memang niatnya untuk melaksanakan mempercepat pembangunan, melaksanakan program-program pemerintah, saya rasa tidak ada salahnya, gitu Mbak. Oke, Pak Sugeng mungkin mau menanggapi? Terkait dengan penempatan TNI di kejaksaan memang ada ya untuk Jaksa Agung pidana militer ya. Itu memang ada ya dalam kaitan penugasan di sana. Tetapi tidak menurut saya dalam pengamanan gedung-gedung kejaksaan. Pertanyaannya lagi, apakah ini tupoksi? Ya, Pak Kris, tupoksi yang disebutkan di dalam Undang-Undang TNI pasal 7 ya. Tupoksinya di sana saya rasa tidak terlihat ada ya. Kalau rujukannya Undang-Undang Kejaksaan kan karena memang adanya Jampitmil dalam fungsi penegakan hukum tindak pidana militer, bukan pengerahan pengamanan. Kan ada polisi, ya pengamanannya ada polisi atau ada Kamdal. Bahkan pertanyaan saya tadi ditempatkan di seluruh kan kebutuhan adanya perjanjian tersebut ada kebutuhan nyata ya. Walaupun tidak disebutkan oleh Pak Kris tadi. Kebutuhan nyatanya apa Pak? Adakah ada potensi
gangguan keamanan yang harus diatasi oleh tenaga militer dan alat perlengkapan militer. Karena setahu saya, itu kan terkait dengan tugas kejaksaan aman-aman saja. Kejaksaan itu aman. Urgensi kebutuhan pengamanan TNI itu mestinya ada dasar rasionalisasinya, Baik. yaitu ancaman. Ya, begitu. Baik, Pak Kris, mungkin dijawab, ada tidak ancaman yang kemudian menyebabkan hari ini tiba-tiba kemudian harus dilaksanakan dengan secara serempak pengamanan oleh TNI Angkatan Darat di Kejaksaan? Jadi gini, Bapak sekalian, artinya kan ST itu, surat telegram itu, untuk memfasilitasi serta mengimplementasi apa yang sudah dikerjasamakan antara TNI. Kalau dengan kejaksaannya, kalau kita lihat di poin yang kelima ruang lingkupnya adalah dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan, gitu ya. Artinya ini juga kita kembalikan kepada kejaksaan. SC itu memfasilitasi apabila kejaksaan memang butuh, kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri butuh pengamanan, maka ya kami akan memberikan bantuan. Tapi tidak serta-merta juga harus ke Peton atau kalau memang tidak butuh bantuan itu ya tidak masalah. Oh, gitu. jadi sesuai permintaan ya berarti Pak Kris? Betul, Mbak. Semuanya itu sesuai dengan permintaan. TNI itu bergerak dengan permintaan dari kementerian, permintaan dari lembaga. Oke. Bukan ujuk-ujuk TNI mau ke sana gitu ya, Mbak ya. Baik, saya bergeser ke Bang Usman sekarang. Bang Usman, ini kemudian ada yang mengomentari bahwa TNI itu pekerjaannya sekarang jadi mengurusi anak nakal, menanam kedelai, dan jadi satpam di kejaksaan. Ini kalau mengacu pada perbincangan kita terakhir, Bang Usman, bagaimana kita membahas RUU TNI, apakah ini Anda melihatnya TNI benar-benar kelebihan personel non-job sehingga kemudian harus masuk ke banyak ranah sipil? Ada beberapa sebab tentu saja. Sebab strukturalnya bisa jadi karena kebijakan negara di dalam sektor pertahanan, khususnya menyangkut pembinaan personil TNI, termasuk juga pengembangan sistem alat-alat utama sistem persenjataan, itu sangat-sangat terbatas. Bahkan tempat-tempat latihan perang juga sangat terbatas. Kejadian peledakan pembuangan amunisi yang sudah tak terpakai misalnya, itu kan menggunakan areal BKSDA, areal yang bukan areal militer. Itu juga menunjukkan keterbatasan kebijakan pertahanan dalam konteks Indonesia. Nah, ini secara struktural, tetapi secara politik begitu ya, seringkali memang ada semacam dinamika politik yang menyeret-nyeret TNI ke dalam urusan di luar pertahanan. Dan ini punya sejarah yang panjang dari era Orde Lama, Orde Baru, sehingga di masa-masa reformasi. Ada banyak studi tentang hal ini. Salah satu studinya tentang militer, politik, Islam, dan negara yang ditulis oleh Marcus Mitzner, salah seorang associate professor di Australian National University, yang menjelaskan bagaimana dinamika politik Indonesia di masa ke masa, termasuk dari masa kepresidenan yang satu ke masa kepresidenan yang lain, selalu saja ada usaha untuk menarik TNI ke dalam urusan politik, termasuk ke dalam urusan yang lainnya. Nah, problem penumpukan perwira atau penumpukan personil militer itu juga sebenarnya berakar dari kebijakan struktural yang tidak memadai. Misalnya setelah Undang-Undang Pertahanan Negara tahun 2002, maka seharusnya Indonesia mengubah haluan kebijakan pertahanannya berorientasi pada kemaritiman atau kelautan. Dan itu artinya mengembangkan angkatan udara, angkatan laut, sesuai dengan kebutuhan. Dan tentu membatasi pengembangan angkatan darat, karena tantangannya jauh lebih dibutuhkan pada aspek kelautan, kepulauan, dan kemaritiman. Nah, tetapi itu tidak dilakukan. Akibatnya adalah terjadi penumpukan personel yang belakangan coba diatasi dengan menghidupkan kembali fungsi-fungsi kekaryaan, misalnya di kementerian-kementerian. Nah, masalahnya adalah kalau kita kaitkan dengan kejaksaan, ada perbedaan sebenarnya antara penempatan TNI aktif di dalam jabatan struktural dengan penempatan personil TNI di dalam kerangka instrumental sebagai alat-alat pengaman. Nah, dalam jabatan struktural tentu yang dikatakan oleh Pak Sianturi tadi tepat. Undang-undang sekarang memungkinkan adanya posisi jampitmil, dan tentu saja seorang jampitmil akan membutuhkan asisten jampitmil. Tetapi itu untuk jabatan struktural, bukan untuk pengerahan personil di tingkat instrumental. Apalagi kita tahu bahwa fungsi tugas utama TNI adalah melaksanakan kebijakan negara
di sektor pertahanan. Apakah urusan kejaksaan adalah urusan pertahanan? Tentu bukan. Apakah personel-personel TNI yang dikerahkan untuk melindungi kejaksaan atau menjaga kantor kejaksaan, dari mulai Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri di seluruh kota, di seluruh kabupaten, apakah merupakan bagian dari misalnya tugas-tugas di bidang pertahanan? Tentu bukan. Benar bahwa memang TNI bisa dikerahkan untuk operasi militer selain perang. Misalnya di luar urusan-urusan perang ada pengatasan konflik bersenjata, atau misalnya pemberontakan bersenjata, atau separatisme bersenjata, bahkan bencana alam. Tetapi yang sekarang ini terjadi, itu justru akan memberi kesan TNI membayang-bayangi proses hukum, membayangi institusi penegak hukum seperti kejaksaan. Dunia akan melihat Indonesia tidak normal. Kalau dalam keadaan normal seharusnya kan pengamanan instansi sipil seperti kejaksaan cukup menggunakan misalnya petugas keamanan dalam atau perusahaan-perusahaan outsourcing satpam. Nah, TNI kan bukan tempat di mana misalnya TNI menyediakan tenaga-tenaga keamanan seperti outsourcing keamanan. Itu saya kira itu keliru. Itu yang kami ingin sampaikan, dan kami menghormati setiap MOU yang yang dibuat oleh TNI dengan instansi lain, tetapi ia tetap harus menghormati kaidah-kaidah hukum yang ada. Yang disebut oleh Pak Sianturi tadi, Undang-Undang Kejaksaan, Peraturan Presiden tentang Jampitmil, itu sebenarnya menyalahi Undang-Undang TNI sebelumnya. Undang-Undang TNI yang sekarang ini, yang di dalamnya ada Jampitmil, itu mau mengkoreksi apa yang salah sebelumnya. Jadi sekali lagi saya mohon dengan hormat kepada Pak Sianturi dan juga tentu saja Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk mempertimbangkan usulan masyarakat sipil menarik kembali personel-personel TNI dari pengamanan instansi kejaksaan. Baik, Bang Usman, TNI ini kan memang serba bisa dan selalu bisa diandalkan bila dimintai bantuan, dan kalau tadi kita mendengarkan penjelasan Pak Kris, memang tidak ada salahnya untuk bersinergi. Kalau menurut Anda, apa sebenarnya resiko dari sinergitas yang berupa pengalokasian pengamanan di kejaksaan oleh TNI Angkatan Darat? Resikonya adalah jika ada masalah, sulit dipertanggungjawabkan. Karena pengerahan personel itu kan seperti apa misalnya Bang Usman? Pelanggaran hukum, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan fasilitas, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, ada banyak hal. Saya kira dampak-dampak semacam itu yang harusnya diperhitungkan sedari awal. Sebagai contoh, ada banyaklah contoh yang mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tetapi pada intinya pengerahan personel TNI di lingkungan kejaksaan itu bukanlah langkah yang tepat. Apalagi dalam konteks pengerahan sebenarnya harus dari keputusan politik negara. Undang-undang TNI, Undang-Undang Pertahanan Negara itu menegaskan bahwa pengerahan personel TNI dimanapun sebenarnya di dunia ini, deployment of troops atau pengerahan personel tentara itu harus oleh otoritas sipil. Misalnya setidak-tidaknya oleh Menteri Pertahanan, bukan oleh Panglima. Panglima itu the use of force, the use of troops, penggunaan kekuatan atau penggunaan tentara. Jadi saya kira meskipun niatnya baik, tetap harus diikuti dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang benar. Demikian. Baik, kita akan break sejenak, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak infografis berikut ini. Ini adalah lingkup kerjasama TNI dan Kejaksaan untuk bisa mencermati apa saja yang menjadi kerjasama di antara dua institusi ini. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan, kemudian pertukaran informasi untuk kepentingan penegakan hukum. Yang ketiga, penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian penugasan jaksa sebagai supervisor di Auditorat Jenderal TNI. Yang kelima, dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Yang keenam, dukungan kepada TNI di bidang perdata dan tata usaha negara meliputi pendampingan hukum, bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, penegakan hukum serta tindakan hukum lainnya. Yang ketujuh, pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan.
Dan yang ke-8, koordinasi teknis penyidikan dan penuntutan serta penanganan perkara koneksitas. Saya akan langsung ke Pak Sugeng lagi untuk mencermati lingkup kerjasama ini. Adakah yang kemudian berpotensi menimbulkan konflik of interest menurut Anda, Pak Sugeng? Didudukkan dulu ya, sebagai satu bentuk kerjasama. Ini kan adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian ini boleh membebani kejaksaan dan TNI pada posisinya masing-masing. Tetapi tidak bisa kemudian perjanjian ini mengikat kepada publik. Ya, karena publik bukan merupakan bagian daripada yang diatur dalam perjanjian itu. Tadi Mas Usman sampaikan, apa kekhawatirannya? Adanya potensi pelanggaran hukum. Katakanlah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya dalam pengamanan tersebut, ada masyarakat sipil yang kemudian mengalami satu tindakan pelanggaran oleh anggota TNI. Siapa yang harus bertanggung jawab? Padahal keberadaan anggota TNI tersebut ya atas dasar perjanjian itu ya. Karena ini akan dihadapkan satuan pengamanan ini dengan warga sipil. Ini Anda khawatirnya akan saling menutupi dan melindungi ya Pak Sugeng? Bukan tutup melindungi, karena kalau terjadi potensi pelanggaran kan terbuka ya. Tentu kejaksaan bertanggung jawab, ya. Kemudian TNI juga bertanggung jawab. Artinya TNI ditarik kepada wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Apakah bersedia seperti itu Pak Kris? Ya, bersedia seperti itu. Jadi ada potensi pembenturan kepada sipil. Padahal kejaksaan adalah lembaga penegak hukum sipil. Nah ini yang menjadi satu catatan. Oleh karena itu, perjanjian ini tidak bisa mengikat kepada publik. Kalau misalnya pertukaran informasi itu hanya mengikat antara TNI dan kejaksaan. Pelatihan juga. Tidak ada soal, ya. Tapi tidak bisa muncul pada satu penugasan yang berhadapan dengan sipil. Bagaimana begitu, tapi ya. memisahkannya Pak Sugeng? Yaitu poin penempatan deploy anggota TNI itu yang seharusnya tidak boleh ada. Ya. Seperti itu. Karena berpotensi akan timbul potensi pelanggaran hukum dan bisa menjadi masalah hukum. Terima kasih. Baik, Pak Kris mungkin mau menjawab? Iya, jadi kita kembali lagi tugas-tugas TNI ya sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Di situ adalah satu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya kan semua elemen masyarakat yang meminta bantuan TNI boleh kami berikan bantuan, gitu ya. Kemudian kerjasama dengan kejaksaan ini sudah dimulai sejak tahun 2018, diperbarui 2020, kemudian 2023. Nah. Kalau kita melihat tadi disampaikan oleh Pak Sugeng misalnya ada benturan sipil, tentunya kan ini kan sesuai dengan kebutuhan kejaksaan. Kejaksaan juga tidak akan serta-merta melibatkan pasukan TNI untuk misalnya masyarakat sipil yang tidak bersenjata misalnya. Kan tidak gitu ya. Dan itu kita tadi bilang ini sesuai dengan kebutuhan dari kejaksaan untuk mendukung tugas dan fungsinya. Dan pasukan TNI sendiri yang ditempatkan di sana apabila memang dibutuhkan oleh kejaksaan pasti akan kami bekali dengan SOP. Bagaimana kita engage. Ya, kalau Anda mengatakan sesuai dengan kebutuhan, apakah memang kejaksaan mengatakan mereka kekurangan personel untuk menjaga di kejaksaan? Apa seperti itu keadaannya? Ya silakan Mbak tanyakan kejaksaan. Kalau butuhnya apa kan tanya kejaksaan. Kami hanya diminta untuk menyiapkan anggota yang menjaga. Nah, kalau apa ancaman, silakan yang lebih tahu adalah kejaksaan, bukan TNI gitu ya Mbak. Jadi kami hanya diminta untuk membantu sesuai dengan MOU yang sudah kami buat antara kejaksaan dengan TNI gitu ya. Tapi kembali lagi gitu ya ke misalnya kenapa sih TNI diminta pada tahun 2020 bisa pada saat COVID. BNPB juga meminta TNI untuk membantu COVID. Nggak ada yang protes hari itu gitu. Ya. Kemudian banyak tugas-tugas lain yang melibatkan TNI, tidak ada yang protes hari itu. Kenapa? Tanda tanya saya, kenapa hari ini ketika kejaksaan yang meminta karena dia sedang menangani kasus-kasus besar misalnya, kok tiba-tiba dipermasalahkan. Nah, kita kan melihat bahwa ada kasus-kasus besar yang mungkin ada ancaman terhadap
kejaksaan, yang mungkin atau pertimbangan-pertimbangan itulah maka kejaksaan meminta sebagai implementasi dari MOU atau kertas kesepahaman antara TNI dengan kejaksaan untuk membantu menjaga apabila memang dibutuhkan oleh kejaksaan setempat. Kan beda-beda, kejaksaan negeri A dan kejaksaan negeri B kan beda-beda ancamannya gitu ya. Tapi misalnya kejaksaan tinggi mana yang sedang menangani kasus besar, misalnya kemarin misalnya PT Duta Pama di korupsi 7T diambil gitu ya, kemudian ada dulu misalnya PT Timah yang sehingga ada ancaman dan intimidasi terhadap kejaksaan, tentunya pasti kejaksaan juga menginginkan kekuatan yang bisa mengimbangi itu gitu ya. Dan kalau memang misalnya hanya sipil dan tidak bersenjata, ngapain ngelibatin TNI? Tapi kalau misalnya ada ancaman yang sifatnya membahayakan nyawa dan bersenjata, ya pasti dia membutuhkan institusi yang memang punya kekuatan bersenjata juga. Gitu Mbak kira-kira. Oke, saya ke Bang Usman mungkin bisa bantu menjawab pertanyaan dari Pak Kris ini, membedakan antara COVID kok tidak ada yang komplain, sekarang mau menjaga kejaksaan kok masyarakat komplain. Ya, jadi dalam setiap pengerahan personil militer di semua negara, maka ada landasan utama yaitu kedaruratan. Pada saat COVID itu ada kedaruratan di bidang kesehatan. Karena itulah kemudian pengerahan personil militer dilakukan, termasuk penempatan TNI aktif di dalam jabatan struktural untuk badan penanggulangan misalnya bencana. Nah, khusus untuk penanganan bencana memang secara eksplisit, secara tersurat disebutkan di dalam Undang-Undang TNI. Tapi untuk kejaksaan itu tidak sama sekali. Karena itu dia berbeda, tidak bisa dianggap sama. Pak Sianturi tadi menyebut Undang-Undang Kejaksaan. Undang-Undang Kejaksaan yang meminta. Seharusnya Panglima TNI mengatakan, mohon maaf, itu bukan bagian dari tugas pokok fungsi TNI. Tugas kami kebijakan negara dalam sektor pertahanan. Oh, ada ancaman, ada kasus-kasus misalnya korupsi 7 triliun, ada ancaman keamanan. Itu bukan urusan pertahanan, bukan ancaman pertahanan. Baik. Itu harus ancaman keamanan. Siapa yang mengurusi tugas polisi, tanggung jawab polisi gitu. Jadi saya kira paradigma persepsi ancaman pertahanan dan keamanan ini tampaknya belum terlalu jelas dan belum terlalu dijadikan pedoman untuk menempatkan personil TNI. Dan ingat bahwa yang berwenang mengerahkan personil TNI itu bukan karena tugas perbantuan kejaksaan. Kalaupun mau diatur di dalam tugas perbantuan, undang-undang tugas perbantuannya itu dibuat terlebih dahulu. Itu yang saya sampai hari ini kami sesalkan, pemerintah dan DPR belum juga membuat undang-undang tugas perbantuan. Oke, harus berupa undang-undang ya Bang Usman. Tapi kalau kemudian harus. Oke. Kalau kemudian kita mengacu lagi kepada MOU atau nota kesepahaman, ini kan artinya memang dua institusi ini sama-sama punya kepentingan, Bang Usman. Anda membacanya sebenarnya apa kepentingan dari masing-masing yang kemudian membuat keduanya sepakat untuk dengan mungkin bisa dikatakan cukup terburu-buru mendadak keluarlah kemudian kebijakan pengamanan TNI di kejaksaan. Kalau kepentingan konstitusional tidak ada, kepentingan undang-undang tidak ada. Kalau kepentingan praktik di dalam penanganan kasus-kasus hukum masih mungkin. Misalnya tahun lalu Kejaksaan Agung bersih tegang dengan Mabes Polri, ya. Khususnya Jampitsus yang menangani kasus-kasus korupsi itu kemudian berkonflik dengan Detasemen Khusus 88 sampai Jampitsus itu dikuntit oleh misalnya Densus 88. Nah itu masalah serius. Atau dulu KPK berhadapan dengan kepolisian, lalu pimpinan KPK meminta pengamanan personil TNI gitu. Nah, kalau hari ini cara-cara penanganan semacam ini keliru gitu ya. Ini yang justru akan makin menguatkan ego sektoral, makin menguatkan potensi benturan institusional. Jadi bukan saja benturan kepentingan dan benturan institusional. Bayangkan di dalam konteks kemelut penanganan hukum, misalnya TNI jadi diseret ke urusan-urusan penanganan hukum kejaksaan atau penanganan hukum KPK, tiba-tiba Rusia menginvasi Indonesia misalnya, seperti Rusia menginvasi Ukraina tanpa bisa diperkirakan. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kesigapan kita? Bagaimana minimum essential force kita, kekuatan minimum esensial kita bisa dikerahkan? Itu kan masalah serius. Itu yang di awal tadi saya katakan, secara struktural memang negara tidak menyediakan
kebijakan pertahanan yang memadai bagi TNI, tempat latihan TNI, alat utama sistem persenjataan TNI, bahkan kesejahteraan anggota TNI. Sehingga hal-hal semacam ini dalam tanda petik itu menjadi semacam proyek keamanan di dalam praktiknya. Ini saya mohon maaf harus mengatakan demikian, tetapi seringkali juga instansi-instansi penegak hukum seperti KPK, seperti Kejaksaan tidak membaca undang-undang di sektor pertahanan, sehingga dengan begitu saja meminta pengamanan personil TNI ya untuk melindungi dirinya dari urusan yang sebenarnya bukan urusan TNI, bukan ancaman pertahanan tuh. Dan seharusnya Panglima TNI menolak bahwa urusan kami jauh lebih besar, yaitu menjaga integritas teritorial Indonesia, menjaga kedaulatan nasional, menjaga kedaulatan negara, dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Gitu. Jadi bukan urusan-urusan harian dalam negeri. Jadi ancamannya bukan dari dalam negeri. Ancaman yang menjadi tugas TNI itu adalah ancaman dari eksternal. Memang ada di dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, misalnya bencana alam. Tapi itu seluruhnya mengacu pada keadaan kedaruratan. Dan dalam kasus COVID lagi-lagi ada keadaan kedaruratan yang sangat jelas melandasi hal itu. Jadi demikian mungkin yang bisa saya jelaskan. Baik, Bang Usman, terakhir sebelum saya ke Pak Sugeng, kalau Anda tadi menganalogikan ada kedaruratan atau ada konflik antar instansi, hari ini Bang Usman, Anda membacanya siapa Polri-nya? Tanda kutip ya? Ya, saya kira Panglima TNI dan Kapolri punya hubungan yang baik, gitu ya. Seharusnya hal-hal seperti ini bisa dipecahkan di dalam ruang pembicaraan. Demikian pula dengan Jaksa Agung, gitu. Jangan sampai masalah-masalah di tingkat lapangan itu tidak bisa dipecahkan di tingkat pimpinan itu. Jadi saya berharap sekali lagi argumen utama saya sebenarnya tidak ada kedaruratan di Indonesia. Karena itu pengerahan personil TNI ke seluruh wilayah kejaksaan negeri, misalnya kota, kabupaten, dan seterusnya itu justru menunjukkan Indonesia dalam keadaan tidak normal. Itu bagi komunitas internasional, bagi para investor luar negeri yang ingin diajak kerjasama oleh pemerintah Indonesia, justru memiliki pertanyaan besar, ada apa dengan Indonesia? Sedarurat itukah sehingga personil-personil militer harus ada melindungi di kejaksaan-kejaksaan. Itu hanya terjadi di negara-negara junta militer, Myanmar, Mesir, atau misalnya Thailand pasca kudeta. Jadi sekali lagi dengan hormat saya memohon kepada Panglima TNI dan juga melalui Pak Kapuspen untuk mempertimbangkan evaluasi, mengkaji ulang dan menarik personil TNI dari pengamanan tugas-tugas pengamanan yang sebenarnya bukan bagian dari tugas TNI dalam menjaga pertahanan negara. Baik, Pak Sugeng, Anda membacanya apa kira-kira motif dari kebijakan ini? Ya kalau motifnya ditanya ya tentu kepada Panglima TNI dan Kejaksaan ya. Bukan, Anda kira-kira membacanya seperti apa? Karena kalau ditanya ke Pak Kris tentu saja nih ada landasan hukumnya, ada nota kesepahamannya, kemudian ada telegram. Tetapi kalau Anda membacanya seperti apa? Kalau dari luar, dari publik, kira-kira motifnya seperti apa? Saya membaca sebagai pengamat ya, pengamat hukum ya. Ini dengan beberapa kondisi dan keadaan sebelumnya ya. Kerjasama ini justru menguatkan adanya satu friksi antara kejaksaan kemudian TNI dengan polisi. Mengapa saya katakan seperti itu ya? Dimulai tadi sejak ada penguntitan Jampitsus oleh Oknum Densus ya. Kemudian terjadinya perebutan kewenangan dalam RUU KUHP tentang penyidikan, pertentangan antara asas dominis litis dengan diferensiasi fungsional antara kejaksaan dengan polisi saat ini. Kemudian juga adanya operasi-operasi penegakan hukum oleh anggota TNI terkait dengan penangkapan terduga narkoba. Kemudian juga terkait juga dengan adanya penggeledahan di beberapa daerah oleh TNI bersama Kejaksaan terhadap minyak ilegal dan juga BBM ilegal ya. Ini kan menunjukkan adanya grouping pengelompokan pihak yang saling berhadapan. Ini tidak sehat kalau tidak diselesaikan dengan mendudukan pada tatanannya. Pengamanan walaupun terlihat ada friksi akan menjadi baik kalau adanya kebutuhan penjagaan keamanan bersenjata oleh polisi, BRIMOB ya.
oleh BRIMOB misalnya ada kebutuhannya. Karena institusi kejaksaan adalah institusi sipil. Yang ketiga, perjanjian atau kesepakatan yang dibuat ini dari penjelasan Mas Usman tadi, menurut pendapat saya justru menjadi bisa disimpulkan mengecilkan ya institusi TNI terkait dengan kewenangan yang menjadi turun. Yang tadinya kewenangannya soal pertahanan menjadi menjaga keamanan sekedar kantor kejaksaan, ya. Itu salah satu aspeknya, ya. Oleh karena itu menurut saya ini juga seperti Mas Usman, Pak Kris, dan juga Panglima TNI ini harus dievaluasi. Kalau kerjasama lain tidak ada soal, ya. Ini karena sifatnya privat. Iya. Karena kalau yang namanya kesepakatan ini privat hanya mengikat kepentingan dan kewenangan masing-masing. Tetapi yang sifatnya privat tidak boleh menurut hukum dibawa ke wilayah publik. Diperhadapkan TNI dengan warga sipil, ya. Apalagi Pak Kris tadi katakan dalam pengungkapan korupsi ini ada satu kekuatan besar, ya. Kekuatan besar ini kekuatan TNI, oknum TNI atau sipil. Iya. Kalau sipil dihadapkan oleh polisi dong, ya. Dan menurut saya tidak ada kedaruratan karena tidak seperti di negara-negara Amerika Selatan, ya. Kartel-kartel narkoba itu bisa mengebom hakim, bisa mengebom jaksa. Iya. Ini nggak ada di Indonesia. Bahkan kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum korupsi itu sangat luas dan kuat. Apalagi yang dikhawatirkan. Saya tidak lihat ada urgensi kedaruratannya, ya, menggunakan istilah kedaruratan dari Mas Usman tadi. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Kris, ini tidak terelakkan kemudian memang terlihatnya seperti seolah-olah ada friksi antara Kejaksaan, Polri, dan kemudian butuh bantuan backup lah dari TNI. Bagaimana komentar Anda? Ya, kalau kami dari sisi TNI kami tidak bisa mengomentari apakah ada friksi antara Kejaksaan dengan Polri, ya. Kami hanya sifatnya diminta bantuan lembaga sinergitas kelembagaan sinergitas antar kementerian dan lembaga. Ya, TNI diminta untuk membantu. Nah, sesuai undang-undang TNI ada tugas pokoknya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya siapapun elemen negara ini yang meminta bantuan TNI, ya kami bantu. Dan urgensinya apa? Yang sekarang silakan urgensinya ditanyakan kejaksaan. Mereka lah yang lebih tahu tentang kebutuhan atau urgensinya apa. Baik. Sampai kenapa mereka butuh bantuan TNI. Bentuk ancamannya lah silakan ditanyakan seperti tadi disampaikan oleh Pak Usman, gitu ya. Ancaman misalnya intimidasi segala macam. Para pengungkapan kasus korupsi misalnya mungkin ada ancaman-ancaman sehingga mereka membutuhkan. Ya. Tapi kita lihat tadi kita juga kan menangani perkara-perkara koneksitas. Mungkin kebutuhan itu juga ada kebutuhan tentang pasukan TNI di sana. Tadi saya sampaikan lagi, kebutuhan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah masing-masing. Kami hanya memfasilitasi, itu hanya memfasilitasi bahwa ini loh, nota kesepahaman kerjasama kita, ada dukungan bantuan personel TNI kepada Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jumlah kekuatannya yang kita alokasikan ada seperti ini. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan, ya tidak, gitu, tidak perlu dikerjakan. Tapi kalau memang butuh, ya serta-merta sudah bisa dikerjakan. Okay. Itu makanya ini hanya dalam rangka sinergitas satu lembaga membantu mempercepat pelaksanaan tugas mereka dalam rangka mendukung percepatan pembangunan negara. Demikian. Baik, kita akan jeda lagi sejenak. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya kembali lagi ke Pak Kris sekarang. Pak Kris, teknisnya kira-kira akan seperti apa? Bisakah kita diberikan gambaran apakah seluruh kejaksaan tinggi negeri kemudian akan mulai diberikan pengamanan dari TNI, berapa banyak, bersenjata atau tidak? Seperti apa kira-kira Pak Kris? Ya, seperti yang tadi kan saya sudah sebutkan di awal, Mbak. Artinya ini sesuai dengan kebutuhan Kejati dan Kejarinya, gitu ya. Kalau memang dibutuhkan misalnya pengawalan jumlah sesuai dengan yang kita tuangkan dalam ST itu, misalnya Kejari itu 1 regu, kemudian Kejati 1 peton, itu maksimalnya seperti itu, kita siapkan seperti itu. Tapi kalau emang nggak butuh, hanya butuh 2-3 orang, ya monggo. Atau nggak butuh sama sekali, ya nggak apa-apa, gitu. Karena memang itulah sesuai dengan urgensi atau kebutuhan dari lembaga yang bersangkutan. Kita hanya memfasilitasi, menuangkan hasil implementasi dari nota kesepahaman yang ada antara Kejaksaan dengan
TNI gitu. Nah, apa kebutuhannya silahkan sesuai dengan masing-masing lembaga tadi, gitu ya. Jadi kita juga menyiapkan SOP-SOP bagaimana misalnya mereka nanti bergerak, kemudian siapa nanti yang tertua, kemudian bagaimana kalau misalnya menghadapi masa tidak bersenjata, kalau masa bersenjata bagaimana, kayak gitu ya. Jadi tentunya urgensinya tadi kalau misalnya ada ancaman intimidasi kepada kejaksaan yang bersifat bersenjata misalnya, nah itulah baru mungkin TNI bisa dilibatkan di sana. Itu Mbak kira-kira sesuai dengan kebutuhan saja. Iya, Pak Kris, ini sudah pasti akan dilakukan ya, masukan atau kritikan dari masyarakat sipil termasuk dari IPW dan Amnesty International Indonesia tadi tidak akan dirundingkan lagi atau dibahas lagi atau dibuka ruang diskusi? Ya, segala pendapat, persepsi di negara demokrasi ini sah-sah saja gitu. Tapi kedua lembaga ini kan sudah berbicara masalah dengan berurusan dengan urgensi dan kepentingan serta kebutuhannya. Jadi ya, yang tahu adalah kebutuhan itu adalah kejaksaan dengan TNI. Silakan yang dari pihak luar berpendapat apa, misalnya. Tetap kami perhatikan evaluasi tetap ada, kritik tetap kita perhatikan. Tapi ini harus berjalan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat antara dua lembaga, kemudian dituangkan dalam implementasi dalam secara aturan-aturan teknisnya. Nah, kita tetap menjalankan itu gitu ya, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan dan urgensi-urgensi yang memang dibutuhkan oleh lembaga yang dibantu oleh TNI. Itu Mbak. Baik, saya ke Bang Usman sekarang. Bang Usman, kalau mengamati rangkaian kebijakan yang kemudian bisa kita lihat semakin memperluas peran militer di ranah sipil, Bang Usman. Ini kan semakin hari semakin nyata dan kemudian kita merasakan bahwa kritikan dari masyarakat sipil, bagaimana publik kemudian berteriak bahwa ini tidak sesuai dengan tupoksi dari TNI itu seolah-olah memang terabaikan. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Apakah memang bisa dikatakan ini adalah mencoba menghidupkan kembali hegemoni TNI Angkatan Darat? Bisa begitu ya. Saya kira beberapa sarjana politik yang melakukan studi tentang Indonesia juga sudah sangat mengkhawatirkan bahwa Indonesia akan kembali mengalami militerisasi di dalam kehidupan sosial politik gitu ya. Bahkan beberapa indeks demokrasi yang sangat kredibel di dunia seperti Varieties of Democracy atau FIDEM Democracy Index sudah menempatkan Indonesia dalam golongan negara electoral autocracy. Artinya negara Indonesia bukan lagi negara demokrasi, tetapi negara otoritarianisme, negara otoriter. Autokrasi itu artinya otoritarianisme. Dan meskipun Indonesia punya pemilu, Indonesia dipandang tidak lagi memiliki kualitas demokrasi yang baik. Nah, salah satunya diindikasikan dengan merosotnya kebebasan sipil, melemahnya oposisi partai di parlemen. Yang ketiga adalah melemahnya integritas pemilu. Nah, beberapa indeks demokrasi di dunia seringkali juga menyoroti faktor militer. Apakah militernya mengambil peran kembali di dalam politik atau tidak? Tentu saat ini tidak seperti di masa Orde Baru di mana ada fraksi militer misalnya di parlemen, tetapi fungsi-fungsi kekaryaan di kementerian, di berbagai lembaga itu jadi salah satu ukuran melihat bagaimana pemerintah Indonesia melakukan militerisasi. Demikian pula gaya kepemimpinan seorang presiden di Indonesia saat ini yang memang sedari awal menggunakan gaya paramiliter di dalam pemerintahan. Sebenarnya standar militer atau nilai-nilai militer, nilai-nilai keorganisasian militer itu tidak salah ketika diterapkan di dalam dunia kemiliteran, di dalam dunia pertahanan atau di dalam dunia perang. Tetapi ia akan jadi masalah ketika diterapkan di dalam birokrasi sipil, di dalam kehidupan sosial politik yang mensyaratkan musyawarah, mensyaratkan deliberasi, mensyaratkan adanya kritik, otokritik, dan seterusnya gitu. Nah, ini yang saya kira harusnya jadi catatan. Dan berkali-kali tadi Pak Sianturi menekankan ini adalah permintaan kejaksaan. Silakan tanya kejaksaan. Sebenarnya di dalam semangat MOU itu harusnya ada semacam kepentingan timbal balik. Dengan kata lain, kejaksaan tahu mengapa personil TNI diminta untuk mengamankan kejaksaan, dan TNI tahu mengapa keperluan pengerahan personil itu dibutuhkan. Jadi Pak Sianturi dengan segala hormat tidak bisa mengatakan ini silakan tanya kejaksaan. Pak Sianturi harus tahu sebagai Kapuspen
Mengapa Panglima sampai mengeluarkan surat telegram? Dan mengapa kebutuhan pengamanan personel di lingkungan kejaksaan itu dibutuhkan? Dan apakah yang lebih penting lagi, dan apakah pelaksanaan pengamanan institusi kejaksaan, kantor kejaksaan itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI? Kalau tidak, seharusnya Panglima menolak. Mohon maaf, saya urusannya jauh lebih besar tentang pertahanan negara, bukan urusan-urusan keseharian. Proses penegak hukum, ancaman keamanan terhadap proses penegak hukum itu menjadi urusan polisi. Kalau polisi gagal, ya polisi dievaluasi. Kalau Kapolrinya gagal, Kapolrinya misalnya diganti atau dilakukan reformasi lainnya gitu. Jadi saya kira kita harus menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Demikian. Oke, baik. Pak Kris, saya beri kesempatan untuk menjawab karena tadi tampaknya pertanyaan saya juga membuat wajah Pak Kris berubah. Silahkan Pak Kris. Ya, artinya kan kalau memang dibilang oleh Pak Usman tadi, perjanjian itu adalah kedua pihak harus mengetahui, jelas tentu, tapi kan ada tadi 8 itu yang mana yang lebih menguntungkan ke TNI, 8 itu mana lebih menguntungkan ke kejaksaan, atau ada kepentingan TNI di situ, kepentingan kan itu di situ. Jadi tidak semuanya juga harus ini harus tahu, enggak juga seperti itu Pak Usman. Jadi artinya TNI saat ini memang diminta untuk itu, ya diminta bantuannya, ya kami kerjakan. Kemudian kalau dibilang tentang TNI mengambil ranah sipil dan sebagainya. Tidak, justru dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, itu justru menjelaskan pembatasan tugas TNI. Kamu hanya boleh di 14 institusi ini loh, tidak boleh yang lainnya. Kalau kamu mau di institusi yang tempat lain, berarti kamu harus pensiun atau mundurkan diri. Nah gitu ya. Jadi justru kita melegalkan misalnya kedudukan misalnya TNI prajurit aktif di BNPB. Dari tadi saya bilang 2020 sampai 2025 ini kepala BNPB itu prajurit aktif. Tidak ada yang protes itu di situ. Ya. Kemudian pada saat COVID itu kami terlibat bahwa kami di depan malah diminta untuk membantu penanganan COVID. Saya sendiri medianya COVID pada saat itu gitu ya. Gak ada yang protes pada itu. Wah itu militerisme. Nanti dengan TNI tampil mengobati masyarakat, ada doktrinasi tak? Nggak juga seperti itu. Jadi artinya kami di sini tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, sumpah darah Indonesia. Artinya kami membantu setiap warga negara yang memang membutuhkan kami dari segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Ingat bahwa ancaman itu tidak hanya dari luar, tapi pun dari dalam. Demikian, Pak. Baik, Pak Sugeng, pertanyaan terakhir, apa catatan Anda terhadap bagaimana rangkaian fenomena bahwa, saya harus bertanya ini mungkin Anda sebagai pengamat ya Pak Sugeng, melihat bagaimana beberapa rangkaian kebijakan yang kemudian melegalkan TNI kemudian bergerak di ranah sipil. Komentar Anda. Institusi TNI menurut saya harus melihat ya, bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintah itu harus berdasarkan hukum. Itu instrumen yang memastikan bahwa keadapan di dalam penyelenggaraan negara terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini tetap dilaksanakan, saya punya catatan, kekhawatiran bahwa akan menjadi beban institusi TNI kalau terjadi ekses-ekses. Dan TNI tidak akan bisa menjawab kalau terjadi satu friksi antara anggota TNI dengan sipil. Karena dasarnya saja sudah keliru kalau menurut saya, maka ini akan menjadi beban institusi TNI. Yang ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintahan itu bukan hanya kehendak dan juga keinginan semata sesaat oleh TNI dan juga kejaksaan. Ada aturan hukum yang harus ditaati, ada wilayah publik yang harus dihormati. Ya, salah satunya adalah hak atas informasi. Mengapa kehadiran TNI di institusi pengamanan kejaksaan itu ada? Ini itu harus dijawab ya Pak Sugeng. Ya, tidak terjawab. Ya, menurut saya dari sisi tidak terjawab. Itu saja dari sisi tata kelola good governance tidak terpenuhi. Jadi banyak bolongnya yang nanti akan menjadi beban TNI. Kejaksaan ya tunjuk ya TNI-nya mau begitu. Padahal TNI yang diperhadapkan nanti. Iya. Gitu. Itu saja catatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng, Bang Usman dan juga Pak Kris untuk waktunya bersama NTV Prime. Kita akan sama-sama saksikan bagaimana pelaksanaan kebijakan dari Panglima TNI ini untuk melakukan pengamanan di Kejaksaan. Dan pemirsa,
Demikianlah NTV Prime untuk saat ini. Bagi pemirsa di wilayah Jakarta dan sekitarnya, selamat bergabung kembali. Kami mohon maaf tadi ada gangguan transmisi yang membuat siaran kami tidak bisa disiarkan di Jakarta dan sekitarnya beberapa saat lalu. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Litmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.